Apa kabar Bu Yuli, Pak Eri? Alhamdulillah baik. Selamat sore ya. Sore. Ngomong-ngomong Pak Eri lagi di mana sekarang nih? Saya lagi di rumah, Pak. Oh, di rumah. Bu Yuli sama lagi di rumah ya? Iya, lagi di rumah. Ya, di rumah. menjelang sore ini kumpul dengan keluarga ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Cuman kita sekarang kan ada tugas nih untuk menyelesaikan tugas kita, yaitu tentang pelaksanaan coaching. Nah, alhamdulillah pertama saya selaku yang pertama nih, moderator atau penilai pengamat ya. Nah, ngomong Bu Yuli, sekarang siapa yang jadi coachingnya? Kalau di ini ya, di tugas ya, wawancara yang pertama atau kita tugas yang pertama ini, Pak Nurjaman sebagai pengamat, saya sebagai coach, dan Pak Eri sebagai coachee. Oh, coaching. Itu ya Pak Eri ya? Ya, kira-kira sekarang apa yang akan dibahas atau diselesaikan permasalahannya Pak Eri? Selaku coachee, permasalahan apa? Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, pokoknya nanti ke Bu Yuli ya. Tentang apa yang terjadi di sekolah menyangkut dengan pekerjaan saya, begitu. Karena ini waktu supaya efektif ya Bu Yuli, Pak Eri, ya saya persilahkan untuk melakukan coachingnya, di mana di sini Bu Yuli sebagai coach dan Pak Eri sebagai coachingnya. Ya, untuk memulainya saya berikan keleluasaan waktu. Mangga Bu Yuli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Eri, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bagaimana kabarnya juga Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya tuh menerima kabar dari Pak Eri ya, katanya mau ada yang diperbincangkan ya dengan saya. Saya tunggu-tunggu Pak Eri. Pak Eri sibuk barangkali ya. Sekarang ada waktu nih Pak Eri ya. Saya ada waktu, alhamdulillah. Pak Eri juga ada waktu. Kira-kira Pak Eri mau apa nih yang mau dicurhat nih sama saya nih di perbincangan besar ini, apa Pak Eri? Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang rencana saya nanti di semester 2 di tahun ajaran ini gitu. Nah, berkaitan dengan memang apa yang sedang saya lakukan hari ini, mengikuti pendidikan calon guru penggerak gitu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan kemarin, saya bincang-bincang dengan Pak KS, dengan Pak Kepala Sekolah, bahwa artinya saya harus merencanakan gitu apa yang bisa dilakukan dari apa yang sudah didapatkan selama ini, beberapa bulan ini dari PGP ini gitu, dan untuk memberikan sedikit perubahan lah di sekolah seperti itu. Jadi saya itu agak bingung rencana apa gitu untuk di semester 2 ini gitu, untuk rekan-rekan untuk sekolah seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Eri ini ingin menyampaikan rencana-rencana di semester 2 ini yang berkaitan dengan Pak Eri sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak gitu ya, di mana ada tugas dari Bapak KS untuk merencanakan apa yang Pak Eri lakukan, membimbing rekan-rekan di sana agar menjadi lebih baik begitu ya Pak Eri ya. Jadi Pak Eri, kira-kira apa nih yang Pak Eri ingin dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya menginginkan setelah adanya coaching ini ada sedikit gambaran gitu untuk diri saya
dalam hal nanti menyusun perencanaan program di semester 2, khususnya yang dibebankan, bukan dibebankan, khususnya yang ditugaskan pada saya gitu dari kepala sekolah, seperti itu Bu. Sehingga pas nanti dimasuk semester 2 itu tinggal menjalankan seperti itu. Oh, bagus sekali Pak Eri. Ya, jadi setidaknya dari hasil percakapan kita kali ini ada gambaran ya untuk menyusun program yang telah ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Ya, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan program PGP ini gitu. Jadi apa dulu gitu yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan gitu. Iya. Oke, Pak Eri ya, kalau begitu coba ungkapkan nih kira-kira masalahnya apa sih yang membuat Pak Eri itu ya menyusun programnya itu. Sebetulnya ada 3 hal Bu. Sebenarnya ada 3 hal. Pertama, saya ingin menyampaikan rekan-rekan guru tentang bagaimana tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara gitu kan, antara hubungan guru dengan siswa. Kemudian ada lagi tentang kedisiplinan. Kemudian yang terakhir tentang tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini yang mana dulu gitu yang ingin saya lakukan gitu. Jadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kedisiplinan, juga tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif. Iya. Jadi mau yang mana dulu gitu. Jadi agak ya menurut Pak Eri ini yang paling krusial, yang paling penting itu menurut Pak Eri yang mana? Kalau penting memang semuanya penting juga gitu. Cuman pastilah memang ada prioritas. Ada prioritas juga memang sepertinya. Kalau tentang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sebetulnya itu guru-guru barangkali sudah tahu sedikit banyaknya gitu. Kemudian tentang kedisiplinan guru atau siswa gitu ya, sebetulnya sudah dilaksanakan gitu. Nah, ini yang untuk penerapan budaya positifnya sebetulnya belum maksimal, itu yang ketiga sebetulnya gitu. Belum maksimal. Jadi kalau misalnya tadi Ibu menanyakan mana yang lebih penting, sepertinya tentang budaya positif dulu sebetulnya gitu Bu. Gitu sebetulnya. Tapi ya mungkin saya akan mempelajari lagi langkah-langkahnya tentang penerapan budaya positif di sekolah seperti itu. Iya. Dan kemarin alhamdulillah pada LK kemarin ketiga ada langkah-langkah kita melaksanakan praktik lokakarya. Pada lokakarya ketiga kita sudah diberikan bekal bagaimana menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, barangkali berangkatnya dari situ. Oh, alhamdulillah ya Pak Eri sudah bisa menentukan prioritas yang paling penting begitu ya. Nah, sekarang Pak Eri, apa nih yang kira-kira dapat dikembangkan atau disiapkan terkait dengan prioritas Pak Eri akan lebih dulu mengembangkan kegiatan budaya positif? Sepertinya saya akan berbicara atau akan berbincang dulu, akan mengkomunikasikan dengan rekan yang memang memiliki kebijakan juga, misalnya di bidang kurikulum. Nanti saya ingin menyisipkan ikut berkontribusi nanti di program kurikulum bagaimana menyusun langkah-langkah penerapan budaya positif gitu, seperti itu. Mungkin di IHT barangkali gitu. Nanti ada IBS-nya kan di awal semester ada IHT, mungkin waktunya yang tepat di situ. Hebat Pak Eri. Ya Pak Eri, jadi sebelum percakapan ini berakhir,
coba simpulkan apa yang didapat dari percakapan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu dari apa yang sudah kita bincangkan di sore ini. Saya sekarang mendapatkan pencerahan, menjadi lebih yakin lagi nanti untuk bisa melaksanakan di semester 2 program-program tadi yang sudah yang direncanakan nanti. Jadi sudah ada keyakinan lah, sudah ada gambaran, sudah ada gambaran seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, bisa memberikan kontribusi yang positif untuk sekolah saya. Seperti itu. Amin. Amin. Sama-sama Pak Eri. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Nurjaman. Maaf sebentar ya. Alhamdulillah perbincangan kali ini sudah dilakukan oleh Pak Eri. Hasil pengamatannya alhamdulillah cukup baik ya. Meskipun tadi agak terkendala oleh signal ataupun suara-suara dari luar. Tapi dalam kegiatan coaching ya alhamdulillah alur tirtanya itu sudah mengalir lah gitu ya, ada mulai dari tujuan sudah disampaikan, terus identifikasi juga sudah ada identifikasinya, terus juga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Eri sudah terjawab dan juga sudah baik, dan rencananya pun atau tanggung jawab yang akan dilakukan nanti sudah dibahas. Jadi ya secara umum alur tirtanya memang sudah ada di sini ya, sudah terpenuhi gitu kalau misalkan kita melakukan coaching. Ya mungkin itu saja ya dari sesi pertama ini. Ya insya Allah kita akan lanjut ke sesi yang kedua ya, Pak Eri. Ya betul. Ya. Assalamualaikum teman dan Pak Eri Uzirahman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Yuli. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kita kali ini akan praktek yang kedua, di mana Pak Eri sebagai coach ya, dan Pak Nurjaman sebagai coachee, dan saya di sini sebagai pengamat. Sebelumnya saya mau kita diskusikan dulu aja ya, rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini alur tirta aja ya. Setuju ya? Ya setuju, alur tirta. Nah kemudian kira-kira nih kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Pak Eri, Pak Nurjaman? Untuk saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Siap. Kemudian nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan saya observasi gitu, yang mana? Tentang ini aja, yaitu yang ketiga Bu, ingin dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu apakah saya sudah melakukannya dengan baik atau tidak gitu, atau memang sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh coachee atau seperti itu. Atau bisa menggali masalah-masalah enggak gitu, efektif atau enggak gitu. Mengoptimalkan potensi ya. Oke. Kemudian ini kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa, Peri? Artinya berjalan dengan baik lah, dari segi pembicaraan mengalir dengan santai, kemudian juga coachee atau Pak Nurjaman itu artinya dia itu bisa menemukan apa yang dia inginkan gitu dari hasil percakapan. Iya.
Oke, kita mulai ya. Ya. Saya serahkan waktu kepada Pak Eri sebagai coach dan Pak Nurjaman sebagai coach. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Pak Er. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Nur juga? Sehat Pak Nur? Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberi kesehatan Pak Er. Iya, alhamdulillah ya. Begini Pak Nur, kita akan melakukan coaching pada sore hari ini. Nah, kemarin saya mendapatkan kabar dari Pak Nur bahwa hari ini meminta jadwal untuk coaching. Nah, kira-kira ada apa Pak Nur nih? Kalau boleh saya tahu. Iya Pak Er, gini, ada suatu hal yang ingin disampaikan dan mungkin meminta solusi ya dari percakapan ini, terutama dari Pak Eri. Mudah-mudahan dari percakapan ini ada solusinya mengenai pengembangan diri saya Pak Eri. Oh iya. Jadi Pak Nur ingin mendapatkan pencerahan dari hasil obrolan ini tentang bagaimana Pak Nur bisa mengembangkan diri Pak Nur sendiri. Ya, artinya seperti itu kan? Iya betul Pak Er. Yang dimaksud pengembangan Soalnya saya diri. masih bingung. 1 tahun ke depan itu saya harus seperti apa gitu. Soalnya permasalahan kan semakin berat juga insya Allah ke depannya itu pasti ya. Nah, sedangkan kan kemampuan saya masih segini-gini aja, belum ada kemampuan lain gitu, belum ada pengembangan diri. Nah, untuk menghadapinya itu ya seperti apa? Saya juga masih bingung Pak Er. Iya. Yang dimaksud pengembangan diri kemudian untuk setahun ke depan atau beberapa tahun yang akan datang itu ada apa? Tantangan-tantangan yang lebih berat dari hari ini. Maksudnya untuk di lingkungan pekerjaan Pak Nur atau untuk diri sendiri saja gitu, atau untuk siswa atau untuk di sekolah atau untuk diri Pak Nur saja. Ya mungkin terlebih pengembangan diri saya itu nanti ke depannya bisa bermanfaat untuk pribadi saya gitu ya. Untuk pekerjaan saya juga, atau wabil khusus untuk misalkan anak-anak di sekolah gitu Pak Er. Jadi 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah, seperti gitu Pak Er. Jadi efeknya bukan hanya untuk saya tetapi untuk orang banyak gitu. Iya. Untuk pengembangan diri itu yang dimaksud Pak Nur seperti apa contohnya gitu? Kalau boleh saya tahu. Ya mungkin bisa saya kuliah lagi, mengikuti kuliah S2 atau ya yang lainnya Pak Er, ikut-ikut seminar atau yang lainnya gitu Pak Er. Yang menjadi kebingungan, kegalauan Pak Nur itu apakah dari yang tadi disebutkan, misalnya gimana nih saya mengikuti seminar di mana ya gitu, atau kalau mau kuliah apa atau di mana ya gitu. Nah itu yang mana gitu Pak? Bisa kalau bisa. Ya masih bingung itu mengenai katakanlah seperti saya mau study lagi gitu ya, kuliah lagi di S2. Iya, jadi harus kalau misalkan saya harus kuliah lagi berarti harus ngambil apa ya jurusannya gitu. Masih bingung sih. Oh gitu. Kalau kualifikasi Pak Nur hari ini di pendidikannya itu, kalau boleh tahu pendidikan apa? Kalau saya kan pendidikan awal itu jurusan pendidikan matematik Pak Er ya. Cuman untuk kesininya kan saya itu sekarang mengajarnya di SD Pak Er. Nah mungkin untuk pendidikan matematika itu ya istilahnya sekarang disebutnya tidak linear dengan sekolah dasar gitu ya. Karena kan kalau sekolah dasar itu untuk mata pelajarannya itu dicampur-campur. Nah jadi saya itu bingung kalau misalkan saya kuliah lagi mengambil S2-nya jurusan matematika, apakah mungkin efektif atau tergunakan gitu di sekolah SD gitu, atau harus mengambil jurusan yang lainnya gitu Pak El?
Oh, seperti itu. Jadi ada kebingungan untuk memilih jurusan apa yang tepat begitu ya, maksudnya ya? Iya, betul Pak Oh, Er, ya, seperti ya, gitu. ya. Kalau yang diperlukan hari ini untuk anak-anak kira-kira apa tuh? Yang diperlukan misalnya apakah misalnya maksudnya eh, apakah memang yang nanti kuliah Pak Nur jurusan apa gitu? Apakah memang merasa aduh rugi ini, bukan rugi atau apa ya bahasanya ya? Merasa percuma gitu belajar S2 jurusan apa ternyata di sekolah tidak terpakai. Apakah punya pemikiran seperti itu gitu Pak Nur? Iya sih. Saya itu punya rencana Pak Er Ya, untuk pengembangan ke depannya. Ya sekarang kalau misalkan kan sekarang lagi ikut CGP ya. ya. Kalau memungkinkan kan program pemerintah itu untuk ikut, kalau sudah guru penggerak nanti akan diberikan apa ya, keleluasaan atau porsi lah untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran Pak Er. Oh, Nah saya juga kan kalau misalkan sudah ada dasarnya itulah guru penggerak atau calon guru penggerak sekarang. Ya dimungkinkan saya itu mungkin S2-nya nanti ke PLS, penelitian lingkungan gitu. nah, ya seperti itu. Jadi Pak Nur juga melihat barangkali ya nanti ke depannya itu, oh iya dengan CGP ini Pak Nur sebetulnya mempunyai peluang ya untuk bisa mengembangkan yang dikembangkan hari ini itu bisa berguna nanti ketika Pak Nur menjadi mudah-mudahan kepala sekolah gitu ya. Gitu. Iya, gitu seperti Ya, yang saya kan nanti jurusannya bisa magister manajemen bisa, atau ya seperti tadi PLS itu Pak R. Ya. Tapi saya cenderungnya ke PLS sih sebenarnya gitu. Oh ya. Ya. Karena di tempat yang saya akan nanti kuliah hanya itu sih yang saya minati kayaknya gitu. Yang paling sreg dengan hati kayaknya di sana. Oh ya, Pak Nur sudah ada gambaran nih. Kapan nih kira-kira mau dilaksanakannya nih? Sesegera mungkin nggak? Kalau melihat waktu ya PR ya. Ya. Nah saya mungkin akan menyelesaikan dulu CGP angkatan 6 ini. Kalau mungkin nanti ke depannya ada kesempatan setelah CGP ya insya Allah tahun depan saya akan memulai. Kalau misalkan belum ada rezekinya, tapi mudah-mudahan ada rezekinya ya. Ya. Insya Allah sih tahun depan saya berencana ingin melanjutkan ke S2 itu. Oh ya Pak Nur, tadi Pak Nur ingin dilanjutkan. Ternyata untuk pengembangan diri itu Pak Nur ingin melanjutkan ke S2 dan jurusannya tadi sudah menemukan ternyata di PLS saja gitu kan untuk pilihan jurusan apa nanti yang dipilih gitu, dan ini akan dibawa Pak Nur akan dimanfaatkan oleh Pak Nur Zaman kalau nanti menjadi kepala sekolah misalnya, itu akan sangat mendukung untuk pengembangan diri Pak Nur. Seperti itu ya Pak Nur ya. Iya betul Pak Er. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa kuliah S2 itu ya bermanfaat buat saya juga, bermanfaat buat sekolah, bermanfaat buat anak-anak. Gitu aja. Oh iya. Baik Pak Nur, karena waktunya nih sudah habis, sepertinya mohon maaf gitu ya Pak Nur. Dari percakapan hari ini gimana nih perasaan Pak Nur? Tadi itu bingung gitu ya. Sekarang gimana nih? Sudah ada gimana? Ya, kalau misalkan saya sekarang perasaan emang agak lega ya. Karena sudah mencurahkan perasaan saya, keinginan saya melalui media coaching ini. Ya mudah-mudahan saya juga bisa berkomitmen gitu ya untuk bisa mewujudkan apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan ke depannya. Saya perasaan alhamdulillah agak lega nih Pak Er. Ya alhamdulillahnya, tinggal tadi ya berkomitmen bismillah saja Pak Nur. Ya bismillah aja. Barangkali itu Pak Nur ya, mohon maaf atas keterbatasan waktunya, kemudian juga terima kasih atas curahan hatinya Terima kasih Pak Nur. Sama-sama Pak Er, terima kasih nanti atas
pendampingannya dan mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat Pak Eri ini. Iya, nah, saya ingin mendengar kabar baik nanti nih, setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, Pak Nur sudah menambah gelar titel MPD. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bu. Terima kasih. Dilanjut. Maaf Ibu, suaranya masih di mute. Alhamdulillah ya Pak Eri, Pak Nur, dari hasil percakapan coaching tadi sudah ada indikator ketercapaian apa yang diinginkan ya. Saya lihat itu udah ada, alhamdulillah. Kemudian nih saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi saya ya. Itu alhamdulillah tadi yang urutan tirtanya itu semua sudah dilakukan dengan baik ya. Dimana tujuannya itu tadi coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu mengeluarkan apa yang dia inginkan dari hasil percakapannya itu ya. Ternyata tadi ingin mengembangkan diri untuk kuliah S2 begitu ya. Kemudian juga yang diidentifikasi kasus juga alhamdulillah coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu merencanakan begitu ya dalam mengambil kuliahnya, sehingga sudah didapat tuh katanya ingin jurusan PLS ya. Nah, kemudian di rencana aksi juga alhamdulillah coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach juga itu merencanakan hal itu menjadi lebih yakin lagi, lebih baik lagi gitu ya. Nah, di tanggung jawab alhamdulillah juga coach itu sudah bisa menanyakan sehingga coach itu berkomitmen gitu ya untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan untuk kuliah. Terima kasih ya Pak Eri ya. Jadi jadi ini saya mau bertanya nih, kita kira-kira nih kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ada nggak? Kalau untuk saya masih ini sih Bu, masih ingin mempertajam lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Kalau menurut saya yang paling sulit seperti itu Bu. Masih sulit sepertinya untuk harus menggali ya. lebih banyak latihan lagi, lebih banyak ngobrol lagi dengan atau melakukan praktek coaching dengan rekan-rekan. Iya. Tadi Pak Eri kenapa nih sampai berminat S2 jurusan PLS gitu kan? Iya. Itu ya. Tapi memang kalau PGSD barangkali itu ya yang terbaiknya ya, barangkali gitu. Itu Pak Nur ya. Alhamdulillah. Soalnya kan untuk SD itu nggak tahu lagi harus kemana gitu, paling ke manajemen. Iya betul, manajemen. Iya. Terima kasih Pak Eri dan Pak Nur Jaman, luar biasa. Sama-sama Bu. Untuk praktek coaching kedua ya. Ya. Mangga Pak Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nur Jaman, Bu Yulianti. Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Er. Iya, Pak Nur, Bu Yul. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching dan saya di sini sebagai pengamat, di mana nanti ada hal-hal yang ingin saya catat dari apa yang Bapak Ibu lakukan pada kegiatan coaching ini, dan nanti di akhir akan saya sampaikan tentang hasil dari pengamatan saya. Gitu. Nah, untuk Coach Pak Nur Jaman, iya betul. Ya, kemudian Coach Bu Yulianti.
Dan untuk Pak Nurjaman, mohon maaf, gitu ya. Tadi di sini nanti saya akan mengisi beberapa lembar observasi yang akan nanti saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Dan untuk Pak Nur sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Nur kembangkan pada kegiatan coaching ini? Yang saya ingin kembangkan itu ya utamanya sih menginginkan menjadi seorang coach yang profesional gitu ya. Iya, iya, iya. Terutama ya secara spesifiknya sih ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya ya berbobot lah gitu. Oh gitu ya. Ya pertanyaan berbobot itu seperti apa gitu ya. Ingin lebih dikembangkan lagi supaya bisa memantik jawaban-jawaban ya dari coach itu sendiri. Oh iya. Jadi indikator ketercapaian pertanyaan yang berbobot itu bisa menggugah menggugah ide-ide yang ada di coach itu sendiri, begitu ya Pak Nur ya? Iya. Jadi kan tujuannya ya kita bukan istilahnya memberikan solusi kepada mereka, kepada coach, tetapi coach sendiri yang harus memberikan solusinya sendiri gitu. Ya mudah-mudahan di coaching ini Pak Nur bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan barangkali nanti hal itu ya yang akan saya observasi, begitu Pak Nur? Iya betul Pak Er. Ya. Berarti kompetensi coaching memberikan pertanyaan yang berbobot nanti yang akan saya observasi, dan di akhir ini saya akan menyampaikan hasil observasi. Ya, silahkan Pak Nur untuk melakukan coaching. Baik, kita mulai ya Bu Yuli ya. Ya, silahkan. Ya, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bu Yuli, ini ada waktu beberapa saat. Kira-kira apa sih tujuan dari yang akan kita bicarakan pada saat ini Bu Yuli? Iya Pak. Jadi saya itu sudah selesai melaksanakan tugas untuk membuat dan merancang modul proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Saya tuh bingung Pak, bagaimana nih cara saya merefleksikan dan mengambil makna serta pembelajaran yang saya dapatkan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya itu Pak. Aduh saya bingung. Jadi Bu Yuli itu sudah membuat tugas atau membuat modul ya mengenai P5 itu. Iya. Cuman mungkin agak kesulitan dalam merefleksikannya di sekolah gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oh iya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu Yul menjadi susah tersebut? Atau ada hambatan lain gitu yang membuat Bu Yuli kebingungan untuk merefleksikannya? Iya Pak, betul. Jadi apa sih kegiatan apa sih gitu yang yang harus saya, jadi tujuannya itu loh. Tujuan untuk refleksinya itu dari kegiatan ini tuh apa gitu, saya masih ini Pak. Jadi tujuan saya dari sudah melaksanakan P5 itu dengan cara bagaimana gitu Pak? Saya masih ini nih Pak tujuan. Ya. Jadi Bu Yuli ini masih kebingungan tentang apa sih yang harus direfleksikan terlebih dahulu dari P5 tersebut ya Bu Yuli ya, dalam kurikulum Merdeka tersebut. Kira-kira prioritas Bu Yuli untuk melaksanakannya apa aja? Ini kan temanya Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Tapi Iya. project itu kan
berangkat dari suatu masalah gitu ya. Hmm. Jadi masalah di sekolah saya itu kan dengan perbedaan yang ada ya, dengan perbedaan agama, dengan perbedaan kebudayaan, itu banyak konflik. Jadi bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan kebersamaan, begitu Pak. Oh iya, jadi di tempat Bu Yuli ini sangat beraneka ragam ya Bu ya. Nah, Iya, jadi menginginkan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut dengan secara Bhinneka Tunggal Ika dan juga kebersamaan. Ya. Nah itu Pak. Kira-kira yang bisa Ibu Yuli lakukan apa saja untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kunjungan dulu ya, atau kunjungan ke kelas yang berbeda, menanyakan apa di kelasnya ini selalu ada konflik, konfliknya apa, lalu bagaimana anak itu cara menyelesaikannya gitu Pak. Iya. Jadi salah satu mungkin cara Bu Yuli bisa menyelesaikan konflik itu dengan cara mengunjungi kelas-kelas ya Bu ya. Iya, Dan menanyakan kepada anak. Iya. Terus rencana Bu Yuli akan menerapkan P5 tersebut utamanya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu kapan Bu Yuli? Ya itu sudah Pak, jadi tinggal saya refleksikan begitu, sudah dilakukan, kemudian sudah ini, tapi gitu situasi yang ingin direfleksikannya itu bagaimana gitu. Ini udah dilaksanakan seminggu yang lalu kegiatan seperti ini, begitu Pak. Dan saya dapatkan, alhamdulillah juga dari banyak permasalahan itu sudah bisa sedikit-sedikit memecahkannya dengan kebersamaan, begitu Pak. Iya. Jadi kegiatannya sudah dimulai, cuman belum sampai kepada klimaks apa yang diinginkan oleh Bu Yuli mungkin gitu ya. Begitu. Iya. Nah, terus tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Yuli kira-kira apa saja? Kalau mengunjungi tempat-tempat, mengunjungi tempat misalnya ada tempat kesenian, ada tempat museum yang perbedaan budaya gitu, kira-kira itu ini cocok nggak Pak? Ya, jadi tindak lanjut yang akan Bu Yuli lakukan adalah dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang lain yang bisa mungkin nanti menjadikan anak-anak tersebut bisa belajar tentang keragaman, Bhinneka Tunggal Ikaan, dan bisa menyelesaikan segala konflik-konflik yang ada di sana ya Bu ya. Iya. Begitu, Bapak. Kira-kira rencananya kapan akan dilakukan tuh Bu Yuli kalau misalkan itu bisa menunjang? Kira-kira ini kalau menurut Bapak ini bisa menunjang, kira-kira saya mau laksanakan supaya cepat minggu depan akan saya rencanakan dengan apa? Ya, jadi rencana Bu Yuli itu insya Allah minggu depan akan ditindaklanjuti ya Bu Yuli ya. Ya, Pak. Jadi kira-kira siapa yang akan dapat membantu Bu Yuli nih dalam melaksanakan tindak lanjut ini? Kira-kira? Saya akan meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah, sudah pasti. Kemudian rekan kepesiswaan akan saya libatkan. Yang penting nanti pas
waktunya itu berjalan dengan lancar. Baik. Jadi Bu Yuli dalam hal ini akan melibatkan kepala sekolah, guru yang lain dan juga siswa-siswa ya Bu Yuli ya. Ya mudah-mudahan Bu Yuli bisa melaksanakannya ya Bu Yuli ya. Ya, Bu Yuli, apa yang didapati dari pertemuan kali ini karena ini waktunya sudah sebentar lagi ya Bu Yuli ya. Jadi kira-kira apa nih yang didapatkan dari percakapan kali ini? Terima kasih Bapak, setelah berbincang-bincang dengan Bapak, jadi saya sedikit terbuka ya setelahnya melakukan kegiatan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman, tidak hanya memecahkan masalah, tapi juga anak akan diajak berkunjung ke museum budaya ya. Mudah-mudahan dengan cara ini saya dapat meningkatkan lagi pembelajaran untuk anak-anak saya dengan bantuan kepala sekolah, siswa dan rekan guru yang lain. Terima kasih Bapak. Saya sudah Baik Bu Yuli, saya tunggu nanti konfirmasinya jika sudah Bu Yuli melakukan kunjungan-kunjungan guna untuk meningkatkan kebinekaan anak-anak ya. Saya tunggu hasilnya nanti mungkin bulan depan ya Bu Yuli ya. Kita akan ngobrol lagi. Ya, bagaimana hasilnya saya tunggu coaching berikutnya ya Bu Yuli ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Yuli. Terima kasih nih karena waktunya ini terbatas ya Bu Yuli ya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa panjang dalam menemani atau yang ngobrol kita berdua ya Bu Yuli ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu operator kemana? Punten, barusan ini dulu ada gangguan. Operator Ya terima kasih Pak Nur, Bu Yung dan coaching. Dan Pak Nur, mohon maaf nih, saya ingin menanyakan dari tadi kan ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih. Apakah menurut Pak Nur sudah ada ketercapaian untuk itu ke sana? Maksudnya ada kesulitan-kesulitan tidak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan? Ya mungkin saya agak kesulitan ya. Agak kesulitan untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot karena pendengaran di sini agak kurang jelas tadi ada gaduh-gaduh sedikit gitu ya. Jadi apa yang diutarakan oleh Bu Yuli tadi agak sedikit terganggu sehingga memecahkan konsentrasi gitu. Oh iya. Kalau tadi kan hening, kalau sekarang agak gaduh, saya jadi konsentrasi itu buyar gitu. Sampai mana ini? Akhirnya diulas lagi. Nah mungkin seperti gitu. Iya. Mohon maaf nih Bu Yuli, kurang pas gitu ya dalam melakukan coaching. Ya tapi secara sudah baik Pak. Terima kasih. Secara keseluruhan tadi alur ceritanya sudah ya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah muncul. Kemudian dari perbincangan tadi sepertinya apa yang disampaikan Ibu Yuli sebagai coach sudah ada pencerahan, kemudian ada beberapa hal yang memang ingin Bu Yuli lakukan dari permasalahan tadi. Dan sudah ada komitmen dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan itu. Dan kemudian Pak Nur nih untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Nur? Ya mungkin kedepannya mengenai coach ini kompetensi ya tadi juga kan belum maksimal ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya bisa memantik jawaban-jawaban dari coach itu tersendiri gitu ya. Ya mungkin harus dipersiapkan lagi mengenai situasi, kondisi dan waktunya.
Harus Iya, tepat sih betul. kalau melakukan coaching itu kan harus Iya. tepat waktu, suasana, Oh iya, emang betul. seharusnya hening Iya, gitu ya. betul. Nah, mungkin itu seperti gitu. Harus ada kenyamanan. Kalau Mungkin memang persiapan. kalau coaching secara daring atau secara online itu memang permasalahannya suka ada aja gitu kan, mulai dari hal-hal Iya, teknis iya, misalnya iya. tiba-tiba sinyal tidak ada atau kondisi cuaca buruk, kemudian tadi teh lingkungan ternyata tiba-tiba ada gangguan gitu. Ada Ya, gangguan, mungkin nah, seperti gitu. jadi harus saling maklum saja. Ya, baik. Pak Kayaknya Nur, lebih bagus Nur. nanti melakukan coaching itu ya secara luring, Ah, iya, face to betul. face. Lebih maksimal dan tujuan-tujuannya itu bisa tercapai. Iya, Oke, iya. baik Pak Nur, barangkali sesi ini saya akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.